Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Budi Nugroho. Saya dari SD Negeri 1 Mboan. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 3 dari Kabupaten Klaten. Di sini saya akan menampilkan koneksi antar materi modul 3.2 Pemimpin dalam pengelolaan sumber daya dengan bimbingan dari fasilitator Ibu Kresniwiati SPD MPD dan pengajar praktek Ibu Jamilah SPD AUD. Berikut pemaparannya. Pengertian pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya, bahwa sekolah merupakan sebuah ekosistem pendidikan. Di dalam sekolah terbentuk interaksi antara faktor biotik, yaitu unsur yang hidup, dan juga faktor abiotik, unsur-unsur yang tak hidup. Kedua unsur ini saling berinteraksi satu sama lain sehingga mampu menciptakan hubungan yang selaras dan harmonis. Di dalam ekosistem sekolah akan saling mempengaruhi dan membutuhkan keterlibatan aktif satu sama lain. Faktor biotik itu antara lain: 1. Murid, yang kedua kepala sekolah, guru, staf, tenaga kependidikan, pengawas sekolah, orang tua maupun masyarakat sekitar sekolah. Sedangkan faktor abiotik antara lain keuangan maupun sarana dan prasarana. Di dalam ekosistem sekolah terdapat beberapa pendekatan untuk mencapai tujuan. Yang pertama, pendekatan berbasis kekurangan atau masalah. Yang kedua, pendekatan berbasis aset. Pendekatan berbasis kekurangan yaitu pendekatan yang memusatkan perhatian kita pada apa yang mengganggu, apa yang kurang, dan apa yang tidak bekerja, sehingga segala sesuatunya akan dilihat dengan cara pandang yang negatif. Sedangkan pendekatan berbasis aset merupakan cara praktis untuk menemukan maupun mengenali hal-hal yang positif dalam kehidupan di sekolah. Dengan menggunakan kekuatan sebagai tumpuan utama untuk berpikir, kita diajak untuk memusatkan perhatian pada apa yang bekerja, apa yang menjadi inspirasi dan menjadi kekuatan ataupun potensi yang positif yang dimiliki oleh sekolah. Menurut Green dan Haynes pada tahun 2002, dalam Asset Building and Community Development, ada 7 aset utama yang harus dimiliki oleh sekolah. Yang pertama, modal manusia, modal sosial, modal fisik, modal lingkungan alam, modal finansial, modal politik, dan juga modal agama dan budaya. Kesimpulan yang dapat diambil dalam mempelajari modul ini adalah pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya, yaitu seorang pemimpin yang mampu menggali, memetakan, dan menganalisis sumber daya yang ada ataupun 7 aset utama daerah maupun sekolahnya dengan menggunakan pendekatan komunitas berbasis aset yang kemudian dapat memanfaatkannya dan memberdayakannya secara optimal untuk kemajuan sekolah. Implementasi yang dapat dilakukan: yang pertama, memahami terlebih dahulu bagaimana menjadi pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya. Yang selanjutnya, melakukan pemetaan 7 aset utama yang dimiliki sekolah. Menyusun rencana program sebagai pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya. Melakukan koordinasi dengan kepala sekolah sebagai pemangku kepentingan. Melakukan sosialisasi kepada rekan sejawat tentang rencana yang telah disusun dan praktek baik yang akan dilakukan. Mengelola setiap sumber daya dengan menggunakan pendekatan pengembangan berbasis aset di sekolah. Berkolaborasi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat untuk meminta umpan balik dari pemetaan yang sudah dilakukan, serta yang paling penting adalah melakukan aksi nyata sesuai dengan strategi yang telah ditetapkan. Bagaimana hubungan pengelolaan sumber daya yang tepat dapat membantu proses pembelajaran murid lebih berkualitas? Pengelolaan sumber daya yang tepat akan dapat memaksimalkan peran dan fungsi dari setiap sumber daya yang ada, sehingga mendukung proses pembelajaran yang berpusat pada murid. Pengelolaan sumber daya menggunakan pendekatan komunitas berbasis aset yang berkelanjutan dapat memberikan perubahan positif bagi proses pembelajaran yang berkualitas. Pengelolaan sumber daya yang berbasis aset berfokus pada kekuatan yang dimiliki murid, sehingga murid dapat mengembangkan potensinya secara optimal.
Pengelolaan ini juga mampu mengorganisasikan kompetensi dan sumber daya yang dimiliki, sehingga pembelajaran menjadi lebih terarah. Koneksi materi modul ini dengan modul-modul sebelumnya, seorang pemimpin pembelajaran memetakan potensi yang dimiliki murid sebagai sumber daya manusia, kemudian menuntun potensi tersebut agar tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Dalam melakukan pemetaan kekuatan berbasis aset, dapat mewujudkan nilai-nilai kolaboratif, inovatif, reflektif, maupun berpusat pada murid, sehingga mampu mengoptimalkan potensi setiap sumber daya untuk menghasilkan pembelajaran yang berpusat pada murid sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Pemetaan 7 aset ini dapat dilakukan dengan penerapan inquiry apresiatif atau pendekatan model Bagja yang berorientasi pada kekuatan dan potensi yang dimiliki. Pendekatan Bagja membuat arah pemetaan aset menjadi lebih terstruktur dan terarah. Seorang pemimpin pembelajaran memetakan kekuatan aset yang dimiliki murid untuk menghadirkan pembelajaran berdiferensiasi, karena setiap murid memiliki kebutuhan belajar yang berbeda-beda. Pendekatan ini juga dapat didukung dengan mengembangkan kompetensi sosial emosional seperti kesadaran diri, pengelolaan diri, maupun rasa empati, sehingga dapat menciptakan well-being murid. Dalam pemetaan sumber daya menggunakan pendekatan komunitas berbasis aset, dapat dilakukan dengan praktek coaching, di mana coach dapat membimbing coachee untuk memaksimalkan potensi dalam diri yang dimiliki ataupun lingkungannya untuk dapat memecahkan permasalahan sendiri ataupun mencapai tujuan yang diharapkan. Pastinya dalam permetaan ini kadang dihadapkan dengan situasi dilema etika. Jadi seorang pemimpin pembelajaran dapat menerapkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan keputusan, sehingga pemetaan aset tetap dan dapat diberdayakan secara optimal. Hubungan sebelum dan sesudah mengikuti pelatihan, pemikiran apa yang sudah berubah pada diri setelah mengikuti proses pembelajaran. Sebelum mengikuti pelatihan, mindset saya kerap kali berfokus pada masalah yang dihadapi dan kekurangan-kekurangan yang dimiliki. Lebih sering bertanya apa yang kurang, fokus mencari bantuan ataupun pertolongan dari pihak lain, membuat program atau proyek untuk memecahkan masalah atau kekurangan, serta berjalan sendiri-sendiri dalam pemetaan aset. Tetapi sesudah mengikuti pelatihan ini, mindset saya berfokus pada aset ataupun kekuatan, mengubah redaksi pertanyaan, misalnya apa yang sudah berhasil, bagaimana strategi agar lebih berhasil, apa yang sudah kita miliki, serta fokus pada kekuatan aset yang ada, kemudian mengorganisasikan sumber daya yang ada, membuat rencana program berdasarkan visi, misi, dan kekuatan sekolah, serta mampu berkolaborasi dengan berbagai pihak dan pemangku kepentingan. Demikian pemaparan koneksi antar materi modul 3.2 pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Semoga bermanfaat. Salam bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.